Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang malam menggeliat pelan. Bayang wajah perempuan dengan mata melotot itu sangat menghantuiku. Aku memang sudah menceritakan pada mamaku, dan menurut beliau sebaiknya aku memang harus melapor pada polisi. Jangan takut selama memang aku tidak melakukan sesuatu yang melanggar. Sebab ditutupi seperti apapun kebenaran akan menemukan jalannya tersendiri. Akhirnya aku pun bertekad besok akan melaporkan apa yang kulihat tadi sore. Diliputi rasa lelah dan pikiran yang kacau, maka ketika kurebahkan badanku, sejenak kemudian rasa kantuk pun melanda. Kumatikan lampu kamar dan bergegas kembali ke kasur agar segera terlelap. Entah sudah berapa lama aku terlelap, ketika sebuah jeritan yang sangat keras memaksaku untuk terbangun. Tentu saja, aku terkaget bukan main. Jantungku berdegup sangat kencang. Tidak seberapa lama, mamaku pun menghambur ke dalam kamar. Ia menyalakan lampu lalu memandangiku. Malam-malam kok braukan? Ana apa to, Le? Nglindur apa? Kenapa kowe? Aku balik memandang mamaku. Mak, jadi Mamak juga dengar barusan ada suara perempuan menjerit. Mamaku masih memandangiku, begitupun sebaliknya aku. Mak denger, Le. Keras sekali ceritanya. Mak kira malah kamu itu, Le. Bukan aku, Mak. Tapi suaranya seperti di dalam kamar ini ya, Mak. Mamaku melihat sekitar kamar. Setelah dirasa tidak ada sesuatu yang harus disemaskan, mamaku pun kembali mematikan lampu dan beranjak keluar. Le, sudah sholat belum kamu? Sampun, Mak. Jawabku singkat. Aku menggerutu. Bagaimana bisa ada suara perempuan menjerit di kamar ini? Seketika itu, ingatanku kembali melayang pada sosok mayat di semak belukar tadi sore. Mungkinkah arwah Simba itu masih mengikutiku? Aku tidak mau memikirkan itu. Kupaksakan kembali kedua mataku supaya terpejam dan tidur. Aku berlindung pada sebuah guling karena ada rasa merinding tiba-tiba menghampiriku. Meski terpejam, tapi jelas aku tidak bisa tidur malam itu. Mata yang melotot seperti menahan sakit luar biasa itu masih menari-nari di angan-angan. Kurasakan hal ngeri ketika itu terbayang. Betapa bagaimana ketika benda tajam, entah itu apa, mengiris lehernya. Tentu pada saat itulah malaikat maut sedang mulai menjalankan tugasnya. Rasa merinding belum juga hilang ketika aku dengar pintu kamar seperti berderit. Seperti ada seorang yang sedang membuka atau menutupnya.
suara dari pintu kembali kudengar. Maka, mengikuti rasa penasaran, aku mengintip dari sebalik guling. Jantungku kembali berdegup sangat kencang ketika pintu itu jelas-jelas kulihat sedang bergerak. Mana mungkin mamaku yang melakukan. Masih dalam posisi mengintip, tiba-tiba terlihat seorang perempuan seperti berkelebat. Aku menggigil sangat ketakutan. Kuntilanak. Rasa takut bertambah 2 kali lipat ketika aku dengar sebuah langkah seperti orang berjalan dengan alas kaki yang diseret menuju ke arahku. Suara itu semakin dekat dan semakin dekat. Ketika dalam jarak sekitar hanya 1 meteran, dalam posisi masih berlindung pada sebuah guling, aku memberanikan diri untuk melihat siapa yang mendatangiku. Ternyata kosong. Tidak ada sesiapapun berada di dalam kamarku. Hanya saja, tiba-tiba bau anyir melintas dan singgah di hidungku. Lalu sebuah suara tangisan yang pilu menyayat lirih terdengar. Lirih, namun sangat jelas memasuki lubang telinga. Sebuah kata terlolong di antara tangisan itu. Tolong aku. Tolong. Tidak tahan dengan gangguan itu, dengan sekuat tenaga, aku pun bangun dan meloncat keluar kamar. Lalu tanpa banyak kata, segera berlindung di samping mamaku yang sudah tertidur lelap. Ponakanku sudah 2 malam ini tidak pulang ke rumah. Tidak bisanya dia pergi tanpa pamit. Begitu suara dari seberang sana melalui handphone. Aku mendengarkan dengan seksama. Lalu setelah membuat janji, aku pun bergegas mandi untuk kemudian segera menuju ke rumah Arimbi. Tentu saja kami mempunyai maksud dan tujuan yang sama, melapor ke polisi. Meski aku tidak tahu harus melapor ke polisi wilayah yang mana, yang penting lapor. Keponakan yang Arimbi maksudkan ternyata adalah Dedi. Masih terhitung saudara dekat dengan Arimbi. Aku beberapa kali pernah bertemu dengannya. Dedi ini semenjak lulus SMK langsung ikut bekerja di bengkel milik temannya. Adalah aneh bagi keluarganya, karena Dedi tidak sedang bermasalah atau apapun yang menyebabkan dia pergi tanpa pamit. Lagi pula Dedi merupakan sosok periang yang terbuka pada keluarganya, sehingga tidak akan minggat begitu saja bila ada masalah. Ketika keluarga Dedi selesai melapor, maka aku pun ikut melapor tentang kejadian kemarin sore sepulangku dari rumah Arimbi. Polisi mendengarkan laporanku dengan sangat serius. Meski tanpa penghujung laporan, petugas piket yang menerima laporanku mengatakan, "Tapi kalau ternyata laporan ini tidak benar, akan ada sanksi hukumnya loh mas." Aku manggut-manggut, namun kembali meyakinkan kepada petugas bahwa apa yang kulihat kemarin memang benar. Laporan itu langsung diproses. Maka bersama beberapa petugas, aku pun diajak untuk mengecek lokasi di mana aku menemukan sesosok mayat. Sementara itu, Arimbi dan saudara-saudaranya pun pulang. Dalam pada itu, sialnya bagiku. Hampir sepanjang jalan yang kulalui kemarin, aku bahkan tidak bisa mengingat di mana persisnya mayat itu aku temukan. Tentu saja keringat dingin sebesar biji jagung langsung membasahi badanku. Apalagi beberapa kali petugas tampak gusar, karena mengira aku mengerjai mereka semata. "Mas, jangan bercanda loh mas. Laporannya sampean itu bener atau cuma ngarang saja?" Aku tidak menjawab pertanyaan si petugas. Aku hanya fokus pada ingatanku sejak aku hampir menabrak Simba hingga sosok mayat itu kutemukan. Bapak-bapak petugas semakin gusar ketika tiba-tiba terlintas dalam ingatanku bahwa di seberang jalan di mana sosok mayat itu berada ada sebuah pohon beringin yang sangat besar. Maka ketika bayangan ingatanku itu kembali,
Aku pun segera memberitahu pada bapak-bapak petugas yang sudah sangat gusar karena sedari tadi kami hanya bolak-balik saja. Mobil pun kembali putar balik, dan ketika beberapa menit kemudian pohon beringin besar itu terlihat olehku. Aku segera berteriak agar mobil berhenti. Aku hendak memandu para petugas yang ikut untuk menyisir di mana sosok mayat itu berada ketika mereka saling bergumam. Mabuk amis, bos. Benar saja, bau anyir itu juga mulai menyerang perutku. Petugas yang melihatku kepayahan mulai memintaku untuk menuding saja di mana aku menemukan mayat itu. Setelah itu, mereka pun menyebar. Beberapa menit setelah mereka menyebar itulah, salah satu dari mereka kemudian berteriak, "Mayitnya ketemu!" Lega aku mendengarnya. Akhirnya terbukti bahwa apa yang aku lihat kemarin bukan halusinasi semata. Namun aku sangat terkejut ketika petugas lain juga berteriak, "Iki ana meneh mayite." Kemarin sore aku hanya menemukan satu mayat. Kalau ternyata petugas menemukan satu mayat lagi, berarti memang telah terjadi sesuatu yang tidak beres. Aku masih mengamati daerah pinggir semak-semak. Bau anyir semakin terasa menusuk hidung. Beberapa saat kemudian mobil petugas yang lain segera datang, diikuti sebuah mobil ambulan dengan sirine yang meraung-raung. Membuat perasaanku semakin cemas. Aku hanya bisa mengira-ira apa yang telah terjadi. Seharian di kantor polisi membuat tubuhku menjadi lelah. Apalagi harus menjawab banyak pertanyaan petugas yang kurasa selalu diulang-ulang. Membuatku jenuh. Namun aku bersyukur, setidaknya apa yang kulihat kemarin adalah benar-benar mayat. Sejenak ingatanku kembali pada perempuan yang kemarin membonceng. Siapa yang telah tega membunuhnya? Aku kembali bergidik, mengingat bola matanya yang mendelik dan mulut yang menganga. Rasa lelah membuatku cepat terkantuk di malam itu. Mana keesokan harinya, aku harus kembali ke kantor polisi. Begitu badan menempel kasur, mata yang kekuatannya tinggal 5 watt langsung terpejam. Aku sudah tertidur. Entah seberapa lama ketika aku rasakan ada yang menggoyang-goyang tubuhku. Meski dengan mata yang berat, dengan sangat terpaksa, kubuka juga kedua kelopak mataku. Hanya ingin memastikan kalau mamaku membutuhkan sesuatu. Aku terbangun dari tidur. Kulihat sekeliling tidak tertampak siapapun. Sialan, pikirku. Cuma mimpi rupanya. Maka terbawa rasa kantuk yang hebat, aku kembali rebah. Mas. Rasa kantuk yang hebat seketika terusir dengan cepat. Jantungku berdesir kencang. Aku mendengar suara seseorang memanggilku. Seketika itu pula bulu kuduku merinding hebat. Rasa takut kembali datang berlipat ketika telingaku secara sayup-sayup mendengar suara tangisan. Ya, tangis seorang perempuan, sayup-sayupku dengar. Lirih namun sangat memilukan. Suara tangis seperti malam sebelumnya. Tangisan itu berlangsung sedikit lama, membuat rasa takutku semakin menjadi-jadi. Tanpa ku sadari, di pojok kamar rupanya telah berdiri sesosok perempuan. Aku terbelalak. Dalam keremangan cahaya malam, sosok itu masih bisa kulihat dengan jelas. Seorang perempuan berlumuran darah. Dia tidak bergerak sama sekali. Bahkan melihatku pun tidak. Ketika tiba-tiba wujud mengerikan itu lenyap dalam sekejap, terdengarlah olehku sebuah kalimat lirik. Mas. Matur suwun, Mas. Tersadar pada detik itu, spontan aku berteriak saking ketakutannya, lalu melompat dan berlari menuju kamar mamaku.
Arimbi menangis terisak-isak ketika polisi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku ikut menahan rasa geram. Sebut saja Jupri, teman sekaligus anak pemilik bengkel tempat Dedi bekerja, mengungkapkan bahwa dia cemburu karena merasa Dedi telah merebut pujaan hatinya. Nur Intan, sosok perempuan pembonceng yang mayatnya kutemukan di semak-semak. Pagi belum benar-benar beranjak pergi ketika Jupri tiba-tiba memukul Dedi yang sedang bekerja. Ayah Jupri yang mengetahui kejadian itu justru menampar anaknya karena dianggap sudah sangat kelewatan. Tidak mau ribut, akhirnya Dedi memutuskan untuk berpamitan pulang. Si bos yang juga ayah Jupri pun mengiyakan. Dedi yang kesal rupanya tidak segera pulang ke rumah, namun justru menuju ke rumah Nur Intan. Hingga pada akhirnya mereka pun sepakat untuk melepas kesal dengan berkendara motor, yang penting pergi berduaan. Di saat melintas di jalan itulah Jupri dengan sangat kebetulan melihat bagaimana Dedi dan Nur Intan berboncengan dengan mesra. Semakin berkobarlah api cemburu di dada Jupri. Berbekal senjata tajam yang memang sudah dipersiapkan untuk menantang duel, Jupri pun mengikuti kemana Dedi dan Nur Intan pergi. Hingga tibalah di tempat itu, keributan kembali terjadi. Dalam pertikaian itu, Dedi sebenarnya tidak mau meladeni tantangan Jupri. Bagaimanapun, Jupri adalah seorang teman, apalagi ia bekerja pada ayahnya. Namun justru hal yang sangat fatal terjadi padanya. Tanpa diduga, Jupri dengan tega menusukkan pisau. Jantung Dedi tertembus. Bahkan ketika ia sudah jatuh tersungkur pun, Jupri dengan sadis masih menusukkan pisaunya beberapa kali ke tubuh Dedi. Satu nyawa melayang di pertengahan pagi dan siang kala itu. Melihat kejadian yang tidak terduga itu, Nur Intan pun histeris. Tentu saja membuat Jupri kalang kabut. Ia tidak mau perbuatannya diketahui. Maka di saat itulah, dengan sadis pula, Jupri merobohkan Nur Intan dan membunuhnya seperti memotong seekor ayam. Kembali, satu nyawa ikut melayang, menyusul sang kekasih. Aku berusaha menenangkan Arimbi. Begitupun keluarga Dedi dan Nur Intan. Kami semua tidak kuasa menahan marah, sedih, dan dendam. Semua perasaan bercampur aduk menjadi satu. Aku menarik nafas dalam-dalam. Ku coba untuk memahami, namun tetap saja tidak bisa masuk di akal sehatku. Apakah benar cinta memang sebuta ini? Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.